Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada pembahasan Fihi ma Fihi bagian 20 halaman 125 dan 130. Poin pertama adalah pada dasarnya setiap insan memiliki kondisi jiwa yang sama. Meskipun raganya manusia itu berbeda-beda, wadahnya itu berbeda-beda, tapi kondisi jiwanya itu sama. Pernah kita bahas di bagian sebelumnya bahwa manusia itu secara garis besar terbagi menjadi 3, raga, jiwa, dan ruh. Ketika manusia itu mati, raga kembali ke asal penciptaannya yakni tanah, ruh kembali kepada sumbernya yakni Allah Ta'ala, sedangkan jiwa masuk dalam ruang karantina yakni alam kubur. Di sanalah kemudian jiwa bertemu dengan malaikat yang bertugas untuk menanyakan tentang kehidupannya dia di dunia. Nah, sebenarnya diri kita ini ya jiwa ini, bukan raganya, bukan ruhnya. Karena fungsinya ruh adalah menyatukan antara raga dengan jiwa, dan fungsinya raga adalah sebagai wadahnya bagi sang jiwa. Maka diri kita yang sejati sebenarnya jiwa itu. Nah, kondisi jiwa setiap manusia atau setiap insan itu pada dasarnya sama. Poin kedua, para wali adalah dokter yang menawarkan pertolongan pada manusia agar keadaan jiwanya stabil serta hati dan agamanya menjadi kuat. Nah, di sini yang dimaksud dengan kondisi jiwa manusia itu sama adalah labil. Sama seperti yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi, bahwa yang namanya hati itu adalah otaknya jiwa. Yang namanya hati itu bisa berbolak-balik, kadang baik, kadang buruk. Nah, maka di sini disebutkan bahwa jiwa itu sebenarnya kondisinya labil, bukan stabil. Sehingga tugasnya para wali adalah sebagai semacam psikolog atau dokter yang menolong jiwa manusia agar bisa stabil, agar keadaan jiwanya menjadi stabil dan hati dan agamanya menjadi kuat. Itulah kenapa Allah mengutus para wali. Poin ketiga, manusia adalah makhluk yang agung, yang mana dalam diri mereka tertulis segala sesuatu. Namun selubung dan kegelapan tidak mengizinkan mereka untuk membaca pengetahuan yang ada dalam diri mereka sendiri. Nah, seperti gambar di samping ini ya, ini sebenarnya adalah satu tubuh manusia. Ketika tubuh manusia itu dipecah, maka akan kelihatan bahwa dirinya itu terdiri dari berlapis-lapis tubuh. Ada physical body, ada light body, ada astral body, ada etheric body, ada soul body, dan ada celestial body. Jadi ini semua adalah macam-macam pecahan atau unsur dari satu tubuh manusia, yang mana masing-masing lapisan ini memiliki perannya masing-masing. Jadi dalam tubuh manusia itu ternyata bukan hanya aspek fisik saja, tapi aspek spiritual dan aspek gaibnya itu juga sangat kompleks. Itulah kenapa manusia merupakan makhluk yang sangat sempurna, karena Allah bukan hanya sempurna dalam menciptakan fisiknya, masing-masing sel, masing-masing sistem sel, tapi juga Allah menciptakan tubuh manusia dalam lingkup ghaibiyah atau spiritual. Kemudian yang menghalangi manusia untuk bisa mengetahui lapisan dalam dirinya adalah apa? Selubung atau dinding yang sangat tebal antara hati dengan kenyataannya. Jadi ada selubung yang menutupi hati kita, itulah yang membuat hati kita tidak bisa melihat. Kalau kita ingin berpikir bahwa hati kita itu kan bisa bicara, jadi kita bisa bicara dalam hati, maka besar kemungkinan bahwa hati itu juga bisa melihat, hati juga bisa mendengar, dan hati juga bisa berpikir. Nah, penglihatan hati inilah kemudian yang disebut dengan basiroh atau mata hati. Ketika mata hatinya tertutup oleh beberapa selubung, maka basirohnya tidak bisa melihat kebenaran dan
fakta atau kenyataan yang terjadi sebenarnya dalam dirinya. Apa selubung itu? Yakni dosa dan maksiat kepada Tuhan semesta alam. Bayangkan seandainya kegelapan dan selubung-selubung itu tersingkap, betapa berlimpahnya pengetahuan yang akan mereka temukan dalam diri mereka. Kalau di keilmuan Hindu atau Buddha, tubuh manusia itu terdapat 7 cakra yang memiliki 7 warna yang berbeda dan 7 sistem atau fungsi yang berbeda. Ada yang berfungsi sebagai penguatan fisik, ada yang berfungsi sebagai pengobatan yang warna hijau, ada yang berfungsi sebagai kemampuan akal yang warna putih. Dan masing-masing cakra itu bisa diaktifkan. Dan ketika sudah aktif, maka manusianya bisa memiliki kemampuan sesuai dengan cakra tersebut. Maka tidak heran kalau ada yang dia tanpa menggunakan alat apapun, dia bisa dengan energinya dia bisa memberikan kesembuhan kepada sakitnya orang. Ada yang ketika cakra yang putih itu kemudian aktif, dia bisa menggunakan akal atau berpikir dengan sangat baik sekali, yang disebut dengan jenius. Jika cakra yang merah aktif, maka dia bisa mempunyai kekuatan fisik yang luar biasa dan sebagainya. Nah, untuk bisa mengakses sampai ke sana, maka diperlukan pembersihan hati dari selubung-selubung yang menutupi. Pernahkah kita merasakan surat dari Tuhan yang berbunyi, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Lalu sadarkah kita mengapa kita merasa selalu ada yang lebih sempurna dari diri ini? Tahukah itu karena tebalnya selubung yang melingkupi mata hati kita, sehingga kebenaran, kebaikan, dan keindahan selalu saja tidak bisa kita saksikan. Jika ingin basyirah menjadi jernih dan jalan ketuhanan terbuka dalam hati, lakukanlah ini. Berhenti mengejar sesuatu yang sudah Allah tentukan untuk duniamu, dan laksanakan tugas untuk apa kau diciptakan di dunia ini. Jadi tips kalimat terakhir ini berasal dari kitab Al-Hikam. Jadi hikmah-hikmah kehidupan. Kitab Al-Hikam itu menjelaskan tentang cara agar basyirah bisa terbuka. 2 poin penting. Yang pertama, berhenti mengejar sesuatu yang sudah Allah tentukan untuk duniamu. Seperti harta, jodoh, dan sebagainya itu sudah ditentukan. Jadi kita jika ingin basyirahnya terbuka, kita berhenti untuk menggebu-gebu atau mengeluarkan energi yang besar untuk mengejar sesuatu yang sudah ditentukan. Dan juga bukan berarti stop sama sekali, artinya adalah kita bekerja atau mencari sebagaimana layaknya, tidak usah berlebihan. Yang kedua, energi yang besar tadi digunakan untuk laksanakan tugas untuk apa kau diciptakan di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ya'budun, abada, abdun, abdi, untuk melayani, untuk beribadah. Jadi beribadah itu hakikatnya adalah sebagai pelayan. Jadi hidup kita, tugas kita pada dasarnya itu adalah sebuah atau seorang pelayan. Dalam hal apa? Disesuaikan dengan kemampuan kita. Jika Allah memberikan kemampuan untuk berbicara atau tentang ilmu, maka pelayanannya diwujudkan dengan cara ngajar atau menjadi guru. Jika Allah memberikan kemampuan yang lain, maka misalkan pengobatan, maka melayani sesama dengan cara menjadi dokter dan sebagainya. Maka dari situlah kita melaksanakan tugas yang sebaik-baiknya. Tugas itu pun kalau bisa niatnya jangan bergeser. Yang semula niat ikhlas lillahi ta'ala untuk menjadi pelayannya Allah, menjadi bergeser menjadi pelayannya harta atau dunia. Maka kita termasuk menggebu-gebu untuk mencari sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah. Maka
Dua inilah yang membuat basyirah kita itu tidak bisa terbuka. Jika ingin basyirah kita terbuka, maka laksanakanlah 2 poin ini. Berhenti mengejar yang sudah ditentukan dan melaksanakan sesuatu yang sudah diperintahkan. Orang zalim adalah mereka yang melakukan sesuatu untuk kemaslahatannya sendiri. Selama ini kita mengetahui bahwa zalim itu maksudnya kita melakukan sesuatu yang tidak semestinya atau tidak pada tempatnya. Itu zalim. Di sini kita menemukan makna yang baru bahwa zalim adalah mereka yang melakukan sesuatu untuk kemaslahatannya sendiri. Itu sudah termasuk zalim. Zalim kepada siapa? Baik zalim kepada diri sendiri, zalim kepada orang lain, dan zalim kepada Allah Ta'ala. Di sini ada sebuah cerita, misalkan ada seorang wali yang memiliki permata di hatinya, memukul seseorang hingga membuat kepala, hidung, dan rahangnya terluka. Setiap orang akan berkata bahwa orang yang dipukul adalah orang yang dizalimi, tapi sebenarnya orang yang dizalimi itulah yang memukul. Jadi seorang wali yang memukul seseorang, orang biasa akan menyaksikan bahwa yang dizalimi adalah yang dipukul, padahal sebenarnya yang dizalimi adalah yang memukul atau wali tersebut. Kenapa demikian? Karena sang wali ini hatinya itu dijaga oleh Allah Ta'ala. Hatinya para wali itu sangat indah dan sangat jernih, sehingga Allah menjaga hati itu agar tidak setitik pun ada kotoran dalam hati itu. Perumpamaannya seperti Kanjeng Nabi. Sama halnya ketika Nabi Muhammad SAW membunuh, menumpahkan darah dan menginvasi, sebenarnya merekalah yang zalim dan Nabi Muhammad adalah orang yang dizalimi. Kenapa bisa demikian? Karena Allah menjaga hati sucinya orang-orang soleh, orang-orang wali. Dengan cara seperti apa? Jadi ketika seorang wali ini sudah mencapai maqam fana, artinya dia sudah lebur dengan alam semesta, dirinya itu tidak ada. Maka ketika manusia mulia ini berhadapan dengan orang lain, maka sesungguhnya ada cermin dalam dirinya, sehingga dirinya bukanlah dirinya, tapi dirinya adalah orang yang ada di hadapannya. Jadi pantulan dari orang di hadapannya. Jika wali bertemu dengan si A, maka wali itu menjadi A dalam tanda petik. Jadi wali itu adalah bayangannya A. Jadi bayangannya A bertemu dengan A. Ketika wali itu memukul si A, maka sebenarnya peristiwa pemukulan itu adalah manifestasi atau hasil dari perbuatan A itu sendiri. Misalkan kemarin-kemarinnya si A telah memukul seseorang dan dosanya itu belum dihapuskan. Kemudian si A ini bertemu dengan cermin atau bertemu dengan seorang wali. Maka seorang wali inilah kemudian yang menjadi pantulannya A, dia kemudian memukul si A dengan keras agar dosanya dia tersembuhkan. Maka sebenarnya yang memukul si A ini bukan wali tersebut, tapi si A itu sendiri. Sehingga dengan begitu hatinya wali tadi tidak tercorengkan atau tidak kotor oleh perbuatan memukul. Karena sebenarnya yang memukul bukan dirinya, tapi adalah seorang yang ada di hadapannya sendiri. Maka disebutkan ketika Kanjeng Nabi itu membunuh, yang zalim siapa? Yang dizalimi. Jadi ketika Kanjeng Nabi itu membunuh, posisinya adalah Rasulullah sebagai yang dizalimi. Kenapa? Karena seharusnya dirinya itu bersih total, tapi karena bertemu dengan orang yang ahli membunuh, sehingga beliau mau tidak mau harus sesuai dengan pantulan atau seorang yang ada di hadapannya. Hati seorang wali itu suci dan terang bercahaya. Sinarnya mampu menerangi dunia dan seisinya, karena dia diwarisi cahaya oleh sang kekasih yang setiap saat namanya dia sebut. Lalu sang kekasih membuat sistem bagaimana caranya agar hati yang suci itu tetap jernih dan indah. Dibuatlah cermin dalam diri sang wali.
sehingga apa saja yang dikerjakannya di dunia, entah itu baik, entah itu buruk, bukan berasal dari dirinya, melainkan bersumber dari siapapun saja yang ada di hadapannya. Dengan begitu, hatinya tetap terjaga, duduk bertapa, bersujud, dan berserah pada Allah Sang Kekasih. Baik, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.